Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di sini saya akan buat video pupuk pembesar buah antara pupuk KCL dengan pupuk SOP atau ZK. Di antara keduanya ini mana yang lebih unggul? Atau di antara kedua ini saya akan bahas keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pupuk. Kita tahu unsur hara yang berperan langsung dalam pembesaran buah, baik buah yang menghasilkan rasa manis atau buah yang menghasilkan lemak atau minyak. Unsur hara yang paling berperan adalah unsur kalium. Nah, unsur kalium terdapat dari berbagai macam pupuk. Dua di antaranya adalah pupuk KCL, kalium klorida, atau pupuk ZK, disebut juga pupuk SOP, sulfat of potas. Nah, di antara kedua jenis pupuk ini nanti saya akan bandingkan mana yang lebih unggul antara pupuk KCL seperti ini. Saya ambil dari kemasan seperti ini ya, ini kemasan pupuk KCL, salah satu diantaranya. Banyak lagi pabrikan-pabrikan yang mengeluarkan pupuk KCL. Kemudian ada pupuk ZK seperti ini kemasannya ya. Ini pupuk ZK kemasannya seperti ini. Ini salah satu diantaranya ya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan pupuk ZK. Nah, bentuk pupuk KCL ini, pupuk KCL bentuknya seperti ini. Dia semacam kristal ya, semacam kristal, warnanya merah bata, ini sedikit higroskopis. Ini dia ya, pupuk KCL, kalium klorida, atau dalam bahasa lain disebut juga pupuk MOP, MOP. Kemudian yang ini adalah pupuk ZK atau SOP. Nih, seperti ini bentuknya, warnanya putih semacam tepung halus ya. Ini dia. Nah, kedua pupuk ini ya, baik ZK maupun KCL, ini keduanya larut dalam air. Sebelum saya jelaskan dari masing-masing pupuk yang saya sebut tadi di video ini, terlebih dahulu akan saya jelaskan fungsi unsur kalium bagi tanaman. Yang pertama, merangsang perakaran tanaman, lalu pembentukan batang tanaman dan percabangan tanaman. Yang kedua, meningkatkan imunitas tanaman. Jadi tanaman yang kandungan hara kaliumnya dalam badan tanaman itu cukup, maka imunitas tanaman atau daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit itu akan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan. Jadi tanaman yang mengandung unsur hara kalium dalam tubuh tanaman itu, tanaman akan lebih tahan dalam menghadapi situasi air tanah yang minim atau situasi dalam keadaan kekeringan. Lalu yang keempat, meningkatkan penyerapan unsur hara lainnya. Jadi salah satu fungsi unsur kalium yang ada dari pupuk baik SOP maupun KCL, dia bekerja secara sinergisme atau secara berkolaborasi antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga ketika unsur ini dalam keadaan cukup, penyerapan unsur-unsur yang lain baik itu nitrogen ataupun fosfat itu akan menjadi lebih tinggi daya serapnya. Kemudian sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis dari daun tanaman itu akan diangkut oleh unsur kalium. Itu salah satu peran yang lain. Kemudian mencegah kerontokan buah.
buah yang sedang dalam keadaan proses pembesaran, saat unsur kalium dalam keadaan cukup, dia dapat mengurangi kerontokan buah, lalu dapat meningkatkan kadar gula, kadar tepung, dan kadar minyak, sehingga unsur ini sangat dibutuhkan bagi tanam-tanaman yang sifatnya penghasil tepung seperti misalnya kentang atau ubi dan lainnya. Lalu tanaman penghasil minyak seperti kelapa sawit, kemudian tanaman penghasil minyak atsiri seperti jahe itu sangat membutuhkan unsur kalium ini. Lalu meningkatkan pembesaran buah. Nah, ini yang paling penting kita bahas. Tanaman saat fase pembentukan buah itu ukuran buah akan menjadi lebih besar saat unsur kalium ini dalam keadaan cukup. Jika unsur kalium dalam tanaman dalam keadaan minim saat tanaman pembentukan buah, maka buahnya tidak akan menjadi lebih sebal, maka buahnya kurang maksimal dalam proses pembesarannya. Lalu meningkatkan rasa buah, warna, dan daya simpan buah akan menjadi lebih baik. Dari ke-10 peran unsur hara kalium yang saya sebutkan tadi, di sini saya akan bandingkan antara pupuk KCl ini ya dengan pupuk SOP yang seperti ini yang saya sebutkan tadi. Nah, di antara keduanya ini apa kira-kira kelebihan dan kekurangannya? Untuk itu ikuti terus video saya agar para teman-teman dapat informasi yang jelas dan akurat tentang keunggulan dan kelemahan dari kedua jenis pupuk ini, baik dari segi fisiologisnya ataupun dari segi harganya. Sekarang kita bahas pupuk KCl. Pupuk KCl ini memiliki kadar kalium tertinggi di kelasnya karena dia mencapai 60% kadar kaliumnya. Kemudian pupuk KCl ini juga mudah larut dalam air, kemudian sifatnya agak higroskopis dan mudah diserap oleh akar. Nah, kelemahannya reaksi pupuk ini sedikit asam, kemudian pupuk ini mengandung unsur klorin sehingga tidak cocok untuk tanam-tanaman yang peka terhadap unsur klorida atau klorin atau Cl. Selanjutnya ini pupuk SOP atau ZK. SOP singkatan dari sulfat of potas, sedangkan ZK singkatan dari zoopulsur kalium. Nah, pupuk ZK ini bentuknya seperti ini ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bentuknya tepung warna putih ya, tepung halus warna putih. Di pupuk ZK ini mengandung dua macam unsur, yaitu unsur kalium dan unsur sulfur. Nah, kedua unsur ini memang sangat penting bagi tanam-tanaman. Pupuk ini sangat cocok diaplikasikan pada tanam-tanaman penghasil minyak seperti minyak atsiri atau pada tanaman kelapa sawit. Pada tanaman kelapa sawit dapat meningkatkan kadar minyak, kemudian pada tanaman tebu dapat meningkatkan rendemen gula yang dihasilkannya. Sedangkan untuk tanaman sawit dapat meningkatkan rendemen minyaknya. Nah, pupuk ini sangat mudah larut dalam air, tidak higroskopis, dan pupuk ini sangat mudah diserap oleh akar. Kemudian di pupuk ini bebas klorin sehingga sangat cocok diaplikasikan pada tanaman-tanaman yang sensitif terhadap unsur klorin. Nah, di sini juga ada kelemahannya. Apa kira-kira kelemahan pupuk ini?
ketika pupuk ini kita aplikasikan ke dalam tanah, pupuk ini akan terionisasi atau terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, ion sulfat di dalam pupuk ini itu cenderung akan mengasamkan tanah. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.